Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wardini Azhara dengan NIM 877337742, Prodi PGSD semester 2, ingin mempresentasikan matkul filsafat ilmu tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta nilai dan manfaat ilmu dalam kehidupan manusia. Filsafat ilmu juga mempelajari bagaimana suatu ilmu dapat dianggap benar, bagaimana metode ilmiah digunakan, dan bagaimana ilmu berkembang dari waktu ke waktu. Dalam bidang pendidikan, filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar berpikir untuk mengembangkan ilmu pendidikan secara logis, sistematis, kritis, dan bernilai. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi landasan penting dalam proses pembelajaran maupun pengembangan pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan, dan bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi sekaligus memperkuat keberadaan ilmu pendidikan agar tetap bersifat ilmiah, logis, dan bermanfaat bagi manusia, dan juga berperan sebagai fondasi yang mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ia menyediakan kerangka berpikir kritis untuk menyimpulkan asumsi dasar, metode penelitian, dan validitas pengetahuan yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Dengan ontologi filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat realitas pendidikan, seperti apa itu belajar dan peserta didik secara esensial. Epistemologi memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan bersifat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, mengarah pada penggunaan metode ilmiah yang tepat dalam penelitian pendidikan. Sementara itu, aksiologi membimbing perumusan nilai-nilai etis dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik pendidikan, memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas. Tanpa pengawasan filsafat ilmu, ilmu pendidikan berisiko kehilangan arah, terjebak dalam praktik yang tidak berdasar, atau bahkan mengabaikan dimensi etika yang fundamental. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah arena di mana teori-teori filsafat ilmu diuji dan diimplementasikan. Melalui proses pendidikan, konsep-konsep abstrak filsafat ilmu menjadi konkret dan relevan. Ketika pendidikan berhasil membentuk individu yang kritis, reflektif, dan memiliki integritas intelektual, individu ini kemudian dapat berkontribusi pada pengembangan filsafat ilmu itu sendiri. Mereka akan menjadi generasi yang mampu merenungkan, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran filosofis baru, memperkaya diskursus filsafat ilmu. Pengalaman empiris dari praktik pendidikan juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis baru yang menantang dan mendorong filsafat ilmu untuk terus berevolusi dan beradaptasi dengan kompleksitas dunia nyata. Filsafat ilmu membantu pendidikan dengan cara yang pertama, mengawasi kebenaran ilmu pendidikan agar tidak menyimpang dari fakta dan metode ilmiah. Yang kedua, memastikan proses pembelajaran dilakukan secara sistematis dan rasional. Ketiga, memberikan dasar berpikir kritis kepada guru maupun peserta didik. Keempat, menjaga nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu. Kelima, membantu pengembangan ilmu pendidikan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai masalah pendidikan secara mendalam, terarah, dan sistematis. Melalui filsafat ilmu, suatu masalah pendidikan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang sehingga ditemukan solusi yang lebih tepat. Dengan pisau analisis, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, menyebarkan pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi lebih komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang dikaji dalam suatu ilmu. Dalam pendidikan, objek yang dikaji meliputi peserta didik, proses belajar, kurikulum, metode pembelajaran, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Ontologi juga membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu atau sistemik? Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, ilmu diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, penelitian, eksperimen, diskusi, dan evaluasi pembelajaran. Epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi. Misalnya, apakah data tentang prestasi belajar siswa sudah representatif dan diukur dengan metode yang tepat. Ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan tujuan suatu ilmu. Dalam pendidikan, ilmu
digunakan untuk membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Aksiologi membimbing kita dalam menanamkan nilai-nilai yang mendasari solusi yang diusulkan. Misalnya, apakah kebijakan pendidikan tertentu adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat? Selanjutnya, contoh penerapan dalam pendidikan. Yang pertama, dalam kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta nilai yang berlaku dalam masyarakat. Filsafat membimbing pemilihan materi pelajaran dan metode pengajaran yang sesuai dengan hakikat, pengetahuan, epistemologi, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan aksiologi. Misalnya, kurikulum yang mengintegrasikan karakter pendidikan didasarkan pada pemahaman aksiologis bahwa pendidikan tidak hanya tentang kognisi. Selanjutnya, dalam pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, observasi, eksperimen, dan pemecahan masalah agar siswa aktif berpikir kritis serta mampu memahami konsep secara mendalam. Filsafat ilmu mempengaruhi pendekatan pedagogis yang digunakan. Pendekatan konstruktivisme misalnya dihapus pada pandangan epistemologis bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan hanya transfer. Selanjutnya, dalam penelitian pendidikan. Penelitian dilakukan dengan metode ilmiah untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah pendidikan. Selanjutnya, dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan pendidikan berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi agar pendidikan menjadi lebih efektif dan merata. Filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang berlandaskan pada pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk ontologi dan aksiologi. Misalnya, kebijakan iklim merdeka yang tekanan pada pengembangan potensi individu dan kemandirian belajar mencerminkan pandangan filosofis tentang hakikat peserta didik sebagai subjek aktif. Jadi kesimpulannya yaitu filsafat ilmu menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar berjalan secara logis, sistematis, dan ilmiah. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi digunakan untuk menganalisis berbagai masalah pendidikan. Pendidikan yang bermakna dapat membentuk manusia yang kritis, berkarakter, dan bertanggung jawab. Penerapan filsafat ilmu dapat ditemukan dalam kurikulum pembelajaran, penelitian, dan kebijakan pendidikan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.